Pengantar geografi. Ruang lingkup pengetahuan geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, geo, bumi, dan graphein, menulis atau menjelaskan. Menurut Aristoteles, geografi berasal dari kata geografika yang berarti penulisan atau penggambaran tentang bumi. Claudius Ptolemaeus membuat buku yang berisi kajian tentang bumi yang berjudul Geographica. Beberapa cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji bumi kebanyakan menggunakan kata geo seperti geologi, geomorfologi, geofisika, geodesi, dan geografi. Tiap-tiap cabang pengetahuan memiliki pusat perhatian atau kajian yang berbeda. Geosfer meliputi lingkungan kulit bumi atau kerak bumi atau litosfer, lingkungan perairan baik di daratan maupun di lautan atau hidrosfer, lingkungan udara di muka bumi hingga ketinggian tertentu atau atmosfer, serta lingkungan kehidupan atau biosfer yang terdapat di litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Untuk mempermudah mengkaji suatu fenomena geosfer secara geografis, maka digunakan kata pemandu yaitu what, where, when, why, who, dan how. Fenomena apa yang tergambar itu what, di mana fenomena itu tersebut terjadi where, kapan fenomena itu terjadi when, mengapa daerah itu dapat menjadi daerah pertanian why, siapa yang menjadi petani di daerah itu who, berapa penghasilan petani di daerah itu, apakah suatu saat pertanian padi sawah dapat berubah. Andaikan berubah, jenis tanaman apa yang mungkin ditanam para petani, how much, many. Ilmu penunjang geografi. Geografi mempunyai cakupan yang sangat luas sehingga memerlukan ilmu penunjang. Ilmu penunjang geografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, geologi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan, asal kejadian, struktur, komposisi, dan sejarahnya, dan proses alamnya yang membuat perkembangannya hingga seperti sekarang. Yang kedua, oceanografi adalah ilmu yang mempelajari lautan, air, serta gerakannya, pasang, arus, kedalaman, temperatur, kadar garam, dan nilai ekonomisnya. Selain itu, oceanografi juga mempelajari tentang geologi, dasar laut, batas-batas laut, tumbuhan dan binatang laut, serta hubungan antara laut dan aktivitas. Yang ketiga, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air di permukaan dan di bawah permukaan, termasuk sungai, danau, mata air, dan rawa-rawa. Yang keempat, meteorologi adalah ilmu yang mempelajari keadaan cuaca di atmosfer, udara, suhu, angin, keawanan, curahan, dan radiasi matahari. Yang kelima, klimatologi tentang kondisi rata-rata cuaca dalam waktu relatif lama 10-30 tahun. Klimatologi mempelajari atau membahas berbagai iklim di seluruh dunia. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Yang keenam, botani adalah ilmu yang mempelajari tumbuh-tumbuhan di mana atau di daerah mana tumbuh-tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan subur dan bagaimana persebarannya. Yang ketujuh, zoologi adalah ilmu yang mempelajari dunia binatang berkaitan dengan di mana atau di daerah mana binatang tersebut hidup, bagaimana binatang itu tersebar, apa sebab binatang tersebut berpindah. Yang kedelapan, demografi adalah ilmu pengetahuan yang mengumpulkan, menyelidiki catatan-catatan dan statistik penduduk untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan, kepadatan, kelahiran, kematian, perpindahan, dan persebaran penduduk. Kesembilan, ekologi adalah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari hubungan antara organisme serta antar organisme dan lingkungan. Yang kesepuluh, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam mencapai kemakmuran. Yang kesebelas, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang pergaulan hidup manusia, yaitu hubungan antara seseorang dengan seseorang, perorangan dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dengan kata lain, ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat. Yang ke-12, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan. Konsep esensial geografi. A. Konsep lokasi. Konsep lokasi atau letak merupakan konsep utama yang sejak awal pertumbuhan geografi telah menjadi ciri khusus ilmu atau pengetahuan geografi. 1. Lokasi absolut. Lokasi absolut menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau kisi-kisi atau koordinat. 2. Lokasi relatif. Lokasi relatif adalah lokasi yang menunjukkan letak terhadap sekitarnya. Lokasi relatif arti yang sangat menguntungkan atau merugikan. B. Konsep jarak. Jarak sebagai konsep geografi mempunyai arti penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, ataupun kepentingan pertahanan. Jarak merupakan faktor pembatas yang bersifat alami. Meskipun arti pentingnya bersifat relatif, sejalan dengan kemajuan kehidupan dan teknologi. C. Konsep keterjangkauan. Keterjangkauan atau bisa disebut juga dengan accessibility tidak selalu berkaitan dengan jarak, tetapi lebih berkaitan dengan ada tidaknya sarana angkutan dan komunikasi yang dapat dipakai. D. Konsep pola. Kondisi medan geografi mempelajari pola-pola bentuk dan persebaran fenomena untuk memahami makna atau artinya, serta berupaya untuk memanfaatkan dan mengintervensi atau memodifikasi pola-pola yang ada agar mendapatkan manfaat yang lebih besar. Konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah atau secara geologi. F. Konsep aglomerasi atau mengelompok.
Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit karena saling menguntungkan, baik yang berkaitan dengan kesejenisan maupun faktor-faktor umum yang menguntungkan. G. Konsep nilai kegunaan. Fenomena nilai kegunaan atau sumber-sumber di muka bumi bersifat relatif, artinya tidak sama bagi setiap orang atau golongan penduduk. H. Konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi merupakan dua yang saling mengaruhi antara objek atau tempat satu dengan yang lain. Setiap tempat mengembangkan potensi sumber dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan apa yang ada di tempat lain. Konsep diferensiasi areal. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan antara satu tempat dengan tempat lain, atau satu wilayah dengan wilayah yang lain. Konsep keterkaitan keruangan. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan antara satu tempat dengan tempat lain atau satu wilayah dengan wilayah yang lain. Objek studi geografi. Fenomena yang ada di muka bumi dipelajari geografi tersebut dikelompokkan menjadi 5, yaitu sebagai berikut. 1. Litosfer. Litosfer adalah bagian terluar dari bumi, tebalnya 10-100 km dari tebal bumi dengan jari-jari 6.370 km. Litosfer merupakan benda yang keras atau padat dan dingin yang mengapung di atas massa cair pijar. Oleh karena litosfer berupa massa yang padat dan dingin, maka makhluk hidup dapat hidup di permukaannya. 2. Hidrosfer. Hidrosfer merupakan lingkungan perairan di muka bumi. Lingkungan perairan ini sebagian besar berada di lautan atau berupa air asin dan sebagian kecil berada di daratan yang umumnya berupa air tawar. Geografi mempelajari keberadaan dan persebaran tubuh air di muka bumi beserta penggunaan dan pelestariannya. 3. Atmosfer. Atmosfer merupakan lingkungan udara di muka bumi hingga ketinggian tertentu. Lingkungan udara yang menyelubungi bumi yang dipelajari dalam geografi adalah gejala dan proses yang terdapat di dalamnya, beserta pengaruh dan pemanfaatannya bagi kehidupan di muka bumi. Kajian tersebut mencakup kondisi cuaca dan iklim beserta perubahannya dan usaha pengendaliannya. 4. Biosfer. Biosfer merupakan lingkungan kehidupan di bumi, baik yang berada di litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Dalam geografi, biosfer yang dipelajari adalah jenis dan persebaran flora dan fauna di muka bumi, pemanfaatannya maupun pelestariannya. 5. Antroposfer. Dalam geografi juga dipelajari tentang manusia dan interaksinya terhadap lingkungan alam di muka bumi. Oleh karena itu, di muka bumi terdapat lingkungan fisik yang masih alami dan lingkungan buatan atau lingkungan fisik yang sudah diintervensi oleh manusia. Pendekatan geografi. 1. Pendekatan keruangan atau spatial approach. Pendekatan keruangan merupakan analisis yang menekankan pada eksistensi ruang sebagai wadah untuk mengakomodasikan kegiatan manusia dalam menjelaskan fenomena geosfer atau fokus elemen ruang. Pendekatan keruangan digunakan dalam mengkaji objek formal untuk menjawab pertanyaan di mana fenomena geosfer atau variabel tersebut berada. 2. Pendekatan ekologis atau lingkungan atau ecological approach. Pendekatan ekologis merupakan analisis yang menekankan pada hubungan antara manusia sebagai makhluk berbudaya beserta aktivitasnya dengan lingkungan tempat keberadaannya atau fokus ela system. 3. Pendekatan kewilayahan atau regional complex approach. Pendekatan kewilayahan merupakan analisis yang menekankan pada integrasi antara pendekatan keruangan dan ekologis dalam suatu ruang muka bumi yang memiliki keterkaitan dengan ruang muka bumi lainnya atau fokus eksistensi wilayah. Prinsip-prinsip geografi. Prinsip ini digunakan untuk menjelaskan fakta atau fenomenal geosfer, pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari pada geosfer, dan menarik kesimpulan ada tidaknya keterkaitan fenomena di suatu tempat dengan tempat yang lain di muka bumi. 1. Prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi merupakan suatu hubungan saling terkait dalam ruang antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. Contoh prinsip interrelasi antara lain vegetasi pohon pinus dapat tumbuh subur di daerah yang dingin dan tanaman teh akan tumbuh baik jika ditanam dengan kondisi lahan tertentu. 2. Prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi merupakan penjelasan mengenai gejala-gejala yang dipelajari atau fenomena geografi yang sedang deskripsi. Dalam kajian geografi selain disajikan dengan tulisan, perlu dilengkapi pula dengan peta, diagram, grafik, tabel, dan gambar agar memberi suatu deskripsi keruangan yang jelas baik secara sederhana maupun sampai tingkat analisis. Aspek-aspek geografi. Aspek fisik meliputi batuan bumi, mineral dan struktur batuan, air, cuaca, dan iklim, serta flora fauna juga. Sementara itu, aspek sosial melibatkan aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam geografi, aspek fisik dan aspek sosial selalu berhubungan dengan ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu, dalam geografi dikenal adanya geografi fisik dan geografi manusia atau geografi sosial. A. Geografi fisik adalah bagian dari ilmu geografi yang mempelajari gejala dan peristiwa alam terjadi di permukaan bumi, baik di darat, laut, maupun udara, beserta gaya yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut.
B. Geografi manusia adalah bagian dari ilmu geografi yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara penduduk dan keadaan alam, serta aktivitas dari usaha manusia dalam menyesuaikan dengan keadaan alam demi kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya. Gabungan antara geografi fisik dan geografi sosial atau manusia akan melahirkan studi baru, yaitu geografi regional. Gejala alam dan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Gejala alam dan manusia merupakan suatu rangkaian peristiwa yang satu sama lain saling menerapkan. Hari kemarin, hari ini, dan hari-hari yang akan datang adalah sangat penting dan diperhatikan dalam geografi. Contoh gejala alam dan manusia antara lain gejala yang bersifat sosial, ekonomis, fisiografis, hidrologis, bioferis, dan atmosferis. Gejala yang bersifat sosial. Transmigrasi di Indonesia merupakan gejala yang mencerminkan hubungan antara lingkungan alam dan penduduk. Daerah Gunung Kidul, Yogyakarta merupakan daerah pengirim transmigrasi. Transmigrasi merupakan perwujudan sosial geografis yang ditimbulkan dan hasil hubungan antara manusia dan lingkungan geografis. Gejala yang bersifat ekonomis. Munculnya kaum migran akan menimbulkan fenomena baru, yaitu fenomena mudik. Beberapa tahun terakhir ini terjadi gejala yang bersifat antroposferik, yaitu mudik bareng lebaran. Kemudian untuk bertemu orang tua dan sanak keluarga pada hari raya Idul Fitri di daerah asal, mendorong para urbanit dari perkotaan untuk pulang kampung. Risiko apapun akan dipikul, walaupun harus naik kendaraan roda 2 dengan jarak ratusan kilometer. Gejala semacam ini telah mewadah hampir di semua kota di Indonesia ketika para urbanit tadi kembali ke kota. Sebagian mereka membawa sanak keluarganya ke kota untuk mencari pekerjaan atau sekadar mengadu nasib. Akibatnya di beberapa sudut kota muncul daerah kumuh atau slum area, seperti pinggir sungai, sekitar jalur rel kereta api, di bawah jembatan layang, dan lain-lain. Munculnya slum area ternyata telah menjadi gejala umum di kota-kota besar, suatu gejala yang bersifat sosial ekonomis. Gejala yang bersifat fisiografis. Di Pulau Jawa, jumlah penduduk terus bertambah sedangkan luas lahan tidak berubah. Akibatnya, untuk memenuhi bahan pangan dan lahan untuk permukiman, banyak penduduk yang menggarap lahan dan permukiman pada lokasi yang tidak layak huni dan tidak layak garap. Hal ini disebabkan lahan yang mereka garap dan dijadikan. Gejala yang bersifat hidrologis. DAS yang rusak menyebabkan sebagian besar air hujan tidak meresap ke dalam tanah tapi menjadi aliran permukaan. Akibatnya air hujan pada musim penghujan akan segera dialirkan ke laut melalui alur-alur sungai dan hanya sedikit yang tertinggal di daratan. Oleh karena itu, pada musim kemarau tidak ada atau sedikit sekali air hujan yang tertinggal di daratan sehingga terjadi kekeringan.